Heidi, kenapa kamu terlihat kesel dan sedih? Iya nih Mem, soalnya papaku bilang kami mau pindah keluar kota. Kata papa, ini jawaban Tuhan. Loh, bukannya nanti kamu punya teman baru dan di sana kamu bisa punya teman di mana-mana dong. Tapi Mem, kalau aku nggak betah di sana, gimana Mem? Lagian, kok papa bisa tahu itu jawaban Tuhan untuk keluarga kami? Mem jadi ingat satu kisah. Bagaimana kalau kita lihat bersama-sama ceritanya di Mesra Cilik. Saya tidak mau pergi, keluh Tanda. Saya juga tidak mau pergi, Zak menjawab. Ayah berkata bahwa dia merasa Allah menginginkannya untuk menerima pekerjaan yang baru. Saya heran, bagaimana dia bisa tahu apa yang diinginkan Allah? Mari kita tanya dia, usul Tanda. Kami mau menanyakan sesuatu kepadamu, Ayah, Zak berbisik sambil menarik kaos ayahnya. Bagaimanakah engkau bisa yakin bahwa Allah menginginkan kita untuk pindah? Itu mungkin adalah pertanyaan yang sama yang ditanyakan seseorang kepada Abraham ketika Allah menyuruhnya untuk pindah, kata ayah. Abraham mengasihi Allah. Dia sering berbicara dengan Allah. Dia mau melakukan apa saja yang Allah katakan. Satu kali Allah berkata kepadanya, "Inilah saatnya bagimu Abraham untuk meninggalkan Ur. Kamu harus meninggalkan semua sahabatmu dan pergi ke satu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu." Abraham pastilah terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Mengapa Allah menginginkan dia untuk meninggalkan rumahnya? Allah melanjutkan, "Aku akan memberkatimu Abraham, aku akan memberikan anak-anak dan cucu kepadamu, dan juga cicit kepadamu. Keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Engkau akan sangat diberkati." Sekarang, hal itu pasti membuat Abraham bingung karena sampai saat itu dia dan Sarah belum memiliki seorang anak pun. Tetapi Abraham dan Sarah memilih untuk menurut Allah. Mereka mengepak semua barang kepunyaan mereka. Para hamba Abraham melihat dan membereskan tenda-tenda, dan saat untuk pergi sudah tiba. Abraham memanggil semua yang mau pergi bersama dengan dia. Lot, kemenakan Abraham juga bergabung dalam kelompok itu. Semua orang yang bekerja di dalam rumah Abraham dan semua orang yang telah diajar oleh Abraham untuk menyembah Allah yang benar. Mereka menaruh barang-barang ke atas keledai dan unta-unta mereka. Mereka mengenakan sandal yang terbaik dan mulai mengadakan perjalanan. Para ayah dan para ibu berjalan berhari-hari pada tanah yang berdebu. Matahari sangat menyengat, tetapi untuk melaluinya Allah menyediakan semua untuk mereka. Akhirnya orang-orang itu tiba di tanah Kanaan. Tetapi Abraham dan Sarah, orang-orang yang mengikuti mereka, unta-unta dan keledai-keledai masih terus berjalan. Kapankah mereka akan berhenti? Kemanakah Allah sedang menuntun mereka? Di Syichem, di tempat di mana orang-orang Kanaan tinggal. Di sana terdapat hutan pepohonan yang disebut pohon Tarban Timur. Ketika Abraham tiba di hutan Mor tersebut, dia berseru kepada para hamba-hambanya, "Berhenti, mari kita buat tenda di sini." Sementara para hamba tersebut sedang menyiapkan tenda-tenda, Allah menampakkan diri dan berbicara kepada Abraham. "Lihatlah sekelilingmu Abraham," Allah berkata, "Inilah tanah yang akan aku berikan kepadamu dan kepada keluargamu." Abraham melihat sekelilingnya. Dia melihat semuanya. Lembah yang berumput hijau dengan perbukitan yang indah.
Dia melihat pohon-pohon zaitun, pohon ara, dan mata air yang jernih di mana-mana. Namun, Abraham juga melihat sesuatu yang membuatnya sedih. Di antara pepohonan tersebut, dia melihat mazbah yang digunakan untuk menyembah berhala. Abraham segera mengumpulkan bebatuan untuk membuat mazbah bagi Allah. Dia mau menyembah Allah dan bersyukur kepadanya karena telah menyertai mereka sepanjang perjalanan mereka. Dia mau mengatakan kepada Allah bahwa dia pergi kemana saja yang Allah inginkan. Dia mau melakukan apa saja yang Allah perintahkan dia untuk lakukan. Demikian juga ayah berkata kepada Zak dan Tanda. Kita harus mendengar suara Allah, sama seperti Abraham. Allah berbicara langsung kepada Abraham. Sekarang dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya, Alkitab. Ibumu dan saya bersedia pergi kemana saja Allah mengirim kami. Dan ketika kita mau, Allah akan memberitahukan kita apa yang Dia mau. Dia memberikan pengertian dan membantu kita untuk mengetahui dalam hati kita apa yang Dia ingin lakukan. Hai, Kembali lagi dalam Aksi Cilik bersama Mem Dewi, Hillary dan Kellen. Hillary dan Kellen. Hari ini kita mau bicara tentang penurutan. Tapi sebelumnya Mem mau tanya, apakah kalian suka menurut? Aku sih nurut-nurut aja, Mem. Tapi aku suka bingung nih. Kenapa sih ada banyak sekali aturan yang harus dituruti? Apa karena aku masih anak-anak ya? Enggak juga sih. Sebagai orang dewasa, kita juga wajib mengikuti peraturan. Kalau tidak, kita akan kena hukumnya. Contohnya, Mem. Yang sederhana ya. Ini kalau di lalu lintas kita tidak taat peraturan, semua akan kacau balau. Dan yang paling parahnya adalah terjadi kecelakaan atau ditilang polisi. Intinya peraturan dibuat agar semua teratur. Terus kalau hukum Tuhan untuk apa, Mem? Nah, kalau hukum Tuhan itu dibuat karena Tuhan mengasihi kita. Kok bisa? Iya, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia ingin kita hidup sesuai dengan rencananya. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, secara alami pilihan-pilihan kita adalah pilihan yang buruk. Lalu gimana caranya kita bisa pilihan yang baik, Mem? Nah, bagaimana kalau kita coba eksperimen ya? Di sini nih ada kertas yang sudah dicetak tanda panah. Lalu ini wadah bening ya, kosong. Kemudian ini adalah wadah yang berisi air. Dan sini ada pilihan baik dan pilihan buruk. Wadah yang kosong ini adalah hidup kita. Dan di samping kanan kiri adalah pilihan kita. Karena kita hidup dalam dosa, kira-kira pilihan apa ya yang diambil? Mungkin pilihan buruk. Oke, namun ketika kita memberikan hidup kita kepada Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, air ini melambangkan Roh Kudus. Lihat apa yang terjadi. Wah, ada panasnya berubah ke pilihan baik, Mem. Ilusi ini terjadi karena pembiasan cahaya. Ketika cahaya melewati air, jalurnya berubah. Ini membuat kertas balik gelas tanpa berubah. Panah yang awalnya mengarah ke pilihan buruk, sekarang terlihat ke pilihan yang baik. Atau yang awalnya ke kiri, dia akan ke kanan. Dan ini melambangkan bagaimana kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda.
Jadi seperti bagaimana kita bisa memilih pilihan yang baik dengan menurut pada hukum-hukum Tuhan ya? Tepat sekali. Di dalam hidup kita diarahkan untuk pada pilihan-pilihan yang baik. Melalui eksperimen ini, kita belajar bagaimana kita menurut dan memberikan sebuah keputusan yang baik dengan bersandar kepada Tuhan dan mematuhi ajarannya. Dan kita pastikan diri kita untuk memilih yang baik. Jadi dengan mengikuti jalan yang benar, kita bisa membantu diri kita dan orang lain seperti air yang mengubah arah panah. Benar sekali. Kamu mau kan hidupmu dirubah oleh Tuhan? Mau dong, Mem. Wow, keren. Oke, sekian aksi cilik kita hari ini. Bye. Ini rumah Allah, tempat kita memuji. Yesus dengar nyanyian kita, pujilah puji Allah. Ini rumah Allah, tempat kita berdoa. Yesus mendengar doa kita, sucikan sabat Allah. Ini rumah Allah, tempat belajar firman-Nya. Yesus selalu beserta kita, marilah sembah Allah. Ini rumah Allah, tempat kita memuji. Yesus dengar nyanyian kita, pujilah puji Allah. Ini rumah Allah, tempat kita berdoa. Yesus mendengar doa kita, sucikan sabat Allah. Ini rumah Allah, tempat belajar firman-Nya. Yesus selalu beserta kita, marilah sembah Allah. Hai Sobat Cilik Hope Channel, apakah kamu pernah diminta melakukan sesuatu oleh orang tuamu dan kamu melakukan apa yang diperintahkannya? Kadang kita tidak selalu ingin melakukan apa yang diperintahkan orang tua kita. Mungkin karena kita merasa kesal atau jengkel. Tapi perlu diingat teman-teman, orang tua kita pasti akan selalu menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi, sebelum kita bersungut-sungut dalam melakukan perintah orang tua kita, coba lihat lebih jauh hal positif di dalamnya. Misal jika orang tua kita meminta kita untuk sikat gigi setiap pagi dan malam. Itu artinya mereka ingin agar gigi kita selalu bersih dan sehat. Atau jika orang tua kita menyuruh kita untuk makan banyak sayur. Itu artinya orang tua kita ingin kita bisa bertumbuh dengan sehat dan menjadi anak yang cerdas. Begitu pula dengan di sekolah. Kita harus mengikuti aturan sekolah karena setiap sekolah memiliki aturan yang harus diikuti. Menghormati aturan ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang baik. Jangan lupa juga untuk mendengarkan guru dengan saksama. Ini akan membantu kita belajar lebih baik dan menunjukkan rasa hormat kepada guru.
Lalu, jika teman sekelas kesulitan, tawarkanlah bantuan. Dengan membantu satu sama lain, kita membangun kerjasama yang baik di kelas. Terakhir, mari kita bicarakan tentang patuh kepada Tuhan. Menurut kepada Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Berikut adalah beberapa tips. Yang pertama, luangkan waktu untuk berdoa setiap hari. Ini membantu kita terhubung dengan Tuhan dan meminta petunjuk dalam hidup kita. Jangan lupa juga untuk baca Alkitab, karena mempelajari ajaran Tuhan akan memberikan kita panduan tentang cara hidup yang benar. Dan gak kalah penting, praktikkan kasih dan kebaikan. Tunjukkan kasih kepada sesama, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Ini adalah bentuk nyata dari ketaatan kita kepada Tuhan. Hello everyone, welcome back to Wise Word. With me, Miss Debbie. Today we are going to talk about a very important word, obey. The word obey is spelled O-B-E-Y, which means menurut. Can anyone tell me what obey means? To obey means to listen to and follow the instructions or rules given by someone, like your parents, teachers, or even God. When you obey your parents and teachers, they learn to trust you. This trust can lead to more responsibilities and freedoms in the future. For example, you can do in daily life such as following rules, listening in the class, doing homework, and doing house chores your parents taught you to do. We should also think about obeying God. When we follow God's teachings, we learn to love and treat others with kindness. Prayer and reading the Bible help us understand how to live in a way that makes God happy. That's for today. See you in the next Wise Word. Bye-bye! Halo Sobat Cilik di rumah beserta orang tua. Kita telah mendengarkan cerita tentang Abraham. Cerita tentang penurutan Abraham ke tanah perjanjian mengajarkan kepada kita pentingnya mendengarkan panggilan Allah dan mengikuti petunjuknya. Walaupun dalam perjalanan tersebut tidaklah selalu mudah. Abraham adalah contoh nyata dari seorang yang taat dan beriman. Ketika Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan tempat asalnya dan pergi ke tempat yang belum ia ketahui, Abraham mengikuti dengan penuh kepercayaan. Pesan inti dari pelajaran ini adalah, aku akan mendengar ketika Allah memanggilku untuk melayaninya. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa mendengarkan panggilan Allah adalah bagian dari iman kita. Bagi para orang tua, mari kita mendorong anak-anak kita untuk memahami bahwa ketaatan dan mendengarkan panggilan Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat berharga dalam hidup. Ajaklah mereka untuk berdiskusi bagaimana menerapkan pelajaran ini di dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendengarkan orang tua, mendengarkan guru, ataupun mendengarkan Roh Kudus yang berbisik di dalam hati mereka. Ingatkan juga kepada anak-anak bahwa mengikuti panggilan Tuhan bisa juga berarti melakukan tindakan baik, seperti membantu orang lain atau berkontribusi dalam suatu komunitas. Dengan memberikan dukungan dan bimbingan, orang tua dapat membantu anak-anak untuk memahami pentingnya ketaatan dan memahami bagaimana pentingnya menjawab panggilan Tuhan dengan iman dan keberanian. Sekian untuk kesimpulan dari episode ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. See you in the next episode. Sebutkan tokoh Alkitab yang kamu tahu. Menurut perintah Tuhan, ceritakan sedikit tentang penurutan mereka kepada Tuhan. Nuh. Suatu kali Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun sebuah bahtera, dan Nuh dan keluarganya pun mau membangun bahtera tersebut. Yusuf, dia suka
menurut kepada orang tuanya. Yesus, semasa Yesus kecil, Yesus selalu membantu orang tuanya. Yesus selalu menolong orang yang kesulitan. Apa contoh penurutan yang kamu lakukan di rumah? Membereskan mainan. Jika orang tua aku menyuruh aku membersihkan rumah, aku selalu membersihkan rumah. Yang pernah aku lakukan, membantu ibuku untuk mencuci piring. Apa contoh penurutan yang pernah kamu lakukan di sekolah? Di sekolah, kita harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Seperti kita harus membuang sampah pada tempatnya. Dan jika aku disuruh untuk mengambil bagian, aku selalu menurut kepada guru. Di sekolah, guru menyuruhku untuk membersihkan kelas atau disebut piket kelas. Dan saya dan teman saya yang piket pun mau untuk membantu membereskan kelas dan membersihkan kelas. Kalau guru kasih tugas, aku kerjain.